Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya. Sekarang kita bahas masalah ada beberapa cara panduan untuk mengetahui kerusakan antara aki sama dinamo ampere. Seumpama mobil Anda mogok, misalnya gini ya, pagi-pagi di starter ternyata tidak kuat, cuma bunyi cek gitu, ngek kayak akinya nggak kuat gitu loh. Nah, itu bisa kita cek apakah akinya yang rusak atau dinamo ampernya yang rusak. Nah, soalnya kalau masalah starter cuma ada dua, antara aki sama dinamo ampere. Nah, itu. Jadi kita harus ngecek dulu satu persatu gimana gejalanya, dengan cara begini. Seumpama pada waktu pagi hari di starter nggak kuat gitu ya, nggak kuat, terus otomatis kamu kan harus menjumper ini, harus dijumper supaya mesin bisa bunyi. Nah, harus dijumper sama aki mobil yang lain. Kalau sudah dijumper kan hidup itu, mesin kan hidup. Nah, setelah mesin hidup, kita panasin mesin kira-kira antara 10 menit sampai 15 menit. Antara 10 menit sampai 15 menit. Nah, nanti setelah 15 menit mesin kita matikan. Terus di starter lagi. Kalau starternya kuat, bisa ngangkat atau hidup, itu berarti kerusakan terletak pada aki. Nah, gitu loh Wong, ciri-cirinya Wong. Nah, kalau di starter sesudah di jumper 15 menit, setelah di jumper hidup, kondisi mobil hidup, didiamkan 15 menit, kondisi hidup, terus dimatikan, di starter lagi bisa, berarti kerusakan ada di aki. Berarti akinya sudah waktunya harus diganti, atau akinya selnya sudah ada yang rusak. Gitu loh Bang. Akan tetapi apabila sudah di jumper, mobil hidup, dihidupkan 15 menit atau 10 menit, terus mobil di starter lagi, ternyata masih tidak kuat, sudah dipastikan dinamo ampernya yang rusak gitu loh. Nah, atau dinamo ampernya tidak mau ngisi ke aki. Soalnya fungsi dinamo ampere ini untuk mengisi setrum ke aki sana. Tuh. Jadi kerja dinamo ampere ini untuk mengisi strom ke aki. Kalau dinamo ampernya nggak ngisi, otomatis meskipun mesin sudah dihidupin, akinya ini nggak dapat bantuan strom dari dinamo ampere, nggak ngisi dinamo ampernya. Gitu. Dan ingin mengetahui dinamo ampernya masih bagus atau rusak, istilahnya ndak ngisi setrum, bisa kita cek manual dan kita cek sendiri, tidak perlu ke bengkel. Ini saya kasih tahu caranya.
dengan cara kita ambil kunci atau apapun bentuknya yang besi agak panjang ya kalau bisa, obeng atau kunci apa, engkol jero anune. Nah, itu untuk ngetes di dinamo ampere ini. Untuk ngetes apakah dinamo ampernya masih normal atau sudah rusak, bisa kita cek dari kunci ini. Caranya gimana? Yuk kita coba hidupin dulu mobilnya. Oke. Nah, ini gini Wong, cara ngecek dinamo ampere masih normal apa enggak. Caranya, kunci ini atau obeng atau besi apapun kita tempelkan di sini. Kalau ada magnetnya berarti dinamo ampernya masih normal. Soalnya kalau magnet antara besi sama besi kan bisa nempel gitu. Ya Wong, nempel Wong. Nah, kalau dinamo, kalau ada magnetnya antara besi sama besi pasti nempel. Kalau antara magnet sama satunya enggak ada magnetnya, enggak mungkin nempel. Kalau sama-sama enggak ada magnetnya. Kita coba. Nah, itu masih nempel Wong. Berarti pengisian masih normal. Dinamo ampere masih normal. Nah, lengket ini. Kalau dinamo ampernya enggak normal, sama kayak ditempelin di besi biasa gini, enggak lengket sama sekali. Lengket. Karena ini putarannya mengandung magnet, nempel ya. Jadi dia ngisi ke aki ini. Gitu. Itulah cara kerja dinamo ampere ke ngisi setrum ke aki. Jadi kalau dinamo ampernya rusak, meskipun akinya baru, ya lama-lama habis strum di akinya. Nah, itu tutorial cara mengecek antara kerusakan apakah akinya atau dinamo ampernya. Nah, itu Wong. Tuh. Cukup paham ya Wong ya. Oke. Begitu dulu dari saya Wong. Semoga bermanfaat tutorial ini dan bisa dijadikan masukan biar ndak nang bengkel-bengkel ae Wong. Ndak paling enggak kan ya ngerti sidik-sidik lah. Siapa tahu di jalan ada hal-hal yang seperti itu bisa kita atasi sendiri tanpa harus ke bengkel gitu loh. Ya, oke gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.